Saya lanjutkan lagi. Kemudian berganti nama menjadi Haji Soko, membawa serta harapan semua rakyat jelata, mengentaskan sengsara menuju hidup sejahtera, hidup penuh kedamaian dan bahagia selamanya. Suatu ketika Raja Haji Soko teringat akan abdinya yang dahulu ditinggalkan untuk menjaga pusaka. Nama abdi yang ditinggalkan itu adalah Sembada. Segera diutuslah Dora untuk menyusul Sembada mengambil kembali keris pusaka atas namanya. Dengan tanpa menunggu lama, Dora pun menjemput Sembada. Setelah Dora bertemu Sembada dan mengungkapkan maksudnya, Sembada tidak percaya pada Dora. Gustinya hendak mengambil pusaka, lalu saling bersitegang keduanya. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun sungguh keduanya saling dikdaya, adu kesaktian hingga berhari-hari lamanya. Mereka benar-benar lupa kalau mereka bersaudara. Suatu ketika Dora dapat merebut keris pusaka, lalu keris itu dihuncapkannya ke dada Sembada. Sembada yang berlumuran darah terjungkal seketika. Dengan sisa tenaga, Sembada mencabut keris pusaka. Kemudian dia juga menghujamkannya ke tubuh Dora. Akhirnya kesudahannya kedua-duanya tewas bersama, saling tikam untuk kesaktian keris pusaka majikannya. Setelah sekian lama, Dora dan Sembada tidak ada lagi berita ataupun kabarnya. Apalagi mereka berdua menghadap raja. Haji Soko tentulah teringat akan pesannya. Sembada tidak mungkin percaya pada Dora, sebab suka berbohong dan tidak dapat dipercaya. Kemudian Haji Soko datanglah sendiri ke pondoknya. Di sana dijumpainya mayat kedua abdinya yang setia. Sementara keris pusaka tergeletak di antara keduanya. Dengan perasaan haru, sedih, duka, dan iba, mengingat betapa setia kedua abdinya padanya, Sang Haji Soko Raja Tanah Jawa bersabda, "Hono Caraka Data Sawala Pada Jayanya Maka Batanga." Sejak peristiwa duka itu juga sesuai dengan urutan kata-kata yang disabdakan oleh Haji Soko, terbabarlah susunan aksara Jawa dan paham hidup orang Jawa, yaitu Jawanisme namanya, baik tentang kosmologi, antroposentris tentang manusia, maupun ketauhidan Tuhan yang Maha Kuasa. Makna glosarium Hono Caraka menurut buku ini ya, bacaan ini sebagian atau semua? Bagian aja ya. Urip langgeng iku asal saka Allah lan bari marang Allah. Hidup abadi itu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Nur zat Allah iku utusan Allah kang langgeng. Nur ilahi, Nur Muhammad itu utusan Allah yang abadi. Cahya pinuji kang suci iku dadi jiwane manusa kang sejati. Cahaya terpuji yang suci, roh suci itu menjadi jiwa manusia yang sejati. Ragane manusa iku dumadi saka patang anasir. Raga tawi badan jasmani manusia itu terjadi atas 4 anasir. Kapisane dumadi saka anasir swasana kang awarna putih. Pertama terjadi dari anasir suasana yang berwarna putih. Dadi kaping loro saka anasir geni kang awarna abang.
terjadinya yang kedua dari anasir api yang berwarna merah. Tatane kaping 3 asal saka anasir banyu kang awarna kuning. Tertatanya yang ketiga berasal dari anasir air yang berwarna kuning. Sawise iku katambahan anasir lemah ya bumi kang awarna ireng. Setelah itu bertambah anasir tanah atau bumi yang berwarna hitam. Wayangane Allah Ta'ala dadi kamanyane manungsa. Cahaya bayangan Allah Ta'ala dalam diri manusia menjadi kemayan. Lawayangane nur zat Allah iku dadi prabawane manungsa. Adapun cahaya bayangan nur ilahi itu dalam diri manusia menjadi prabawa. Pangaribawa iku dumadi saka wayangan jiwane manungsa kang sejati. Pangaribawa itu terjadi dari cahaya bayangan jiwa manusia yang sejati. Zat Allah iku tan kena kinaya ngapa, cedhak tan senggolan, adoh tan antara. Zat Allah itu tidak dapat dipadamkan dengan apa saja. Dekat tidak bersentuhan, jauh pun tidak berjarak. Jalaran yang dipikir tambah kodeng gawe memeting sirah. Oleh karena itu, jika dipikirkan bertambah bete membuat pusing kepala. Yakin bae, manawa Allah iku kang nguasani jagat saisine. Yakin beriman sajalah bahwa Allah itu menguasai semesta alam seisinya. Nyawang seprapat bae. Wis tamat isine sastra tan tinulis sabda tan winedar ing lesan. Melihat sepintas saja sudah tamat semua isi sastra yang tidak tertulis, sabda yang tidak terbabarkan dalam ucapan. Mangayu bagya marang manungsa kang wis pono sangkan parane. Bersyukur dan berbahagialah manusia yang telah paham benar akan asal dan tujuan hidup semua makhluk. Gusti Allah iku wis jumeneng ana ing telenging urip, ya ing telenging ati sanubari kang sinuci. Tuhan Allah Ta'ala itu sudah bertahta di pusat hidup, yakni di pusat hati sanubari yang suci. Bahagia lahir batin manungsa kang wis jumbuh saking paraning urip. Bahagia lahir batinlah bagi manusia yang sudah menyatu dengan asal dan tujuan hidupnya. Totokan manungsa kapingin mangerti maranging sejatining urip. Begitu bergesa-gesa manusia ingin mengerti akan sejatinya hidup. Ngawruhaning sejati ngawurip iku tetunggalan ya mung siji. Asal Allah bali malang Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bali marang Gusti Pangeran Allah Ta'ala. Terima kasih sudah mendengarkan. Bali lagi besok untuk updatean selanjutnya. Alon-alon waton kelakon. Terima kasih.